Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Reni Kartika. Saya biasa akrab dipanggil Bu Reni ketika di sekolah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai prakarya. Yang kebetulan kelas 7 saya mengajar prakarya. Untuk anak-anak, kalian transisi dari SD ke SMP. Mungkin di SD kalian belum ada pelajaran prakarya. Maka dari itu saya jelaskan sedikit mengenai prakarya. Apa sih itu prakarya? Sebetulnya prakarya itu berasal dari istilah pra dan karya. Pra itu artinya belum, sedangkan karya merupakan hasil karya, sehingga prakarya mempunyai makna keterampilan atau hasta karya, ataupun bisa disebut juga dengan kerajinan yang belum mempunyai target pemasaran. Kualitas itu belum menjadi perhatian utama, tapi prakarya itu mempunyai peran penting bagi pengembangan kreativitas dan inovasi bagi generasi muda seperti kalian ini. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerajinan, yang lebih khususnya mengenai kerajinan bahan serat. Oke, yang pertama saya di sini ada peta konsep. Peta konsep mengenai kerajinan serat. Nanti yang kita bahas yang pertama adalah pengertian dari serat, kemudian jenis dan karakteristik serat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengolahan bahan serat, kemudian teknik dasar kerajinan bahan serat itu sendiri, lalu yang terakhir mengenai proses produksinya. Oke, cekidot, kita langsung yang pertama ya, pengertian serat. Bahan serat itu merupakan bahan yang potongan-potongan komponen itu berbentuk memanjang dan secara utuh. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Ini contoh dari serat alam, serat dari tumbuhan pastinya ini ya. Kemudian yang kedua, bahan serat itu merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Jadi benang dan kain yang sudah menjadi baju yang kita pakai itu asalnya ya dari serat. Ada yang dari serat tumbuhan dan ada yang dari serat hewan. Kita menuju ke jenis serat. Tadi saya mengatakan ada serat tumbuhan dan serat hewan. Ini kita akan bahas mengenai serat alam dari tumbuhan dulu. Nah, ternyata serat alam dari tumbuhan itu berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Jadi serat ada yang berasal dari bagian biji. Nah, di sini ada serat bagian biji, ini berasal dari biji kapuk dan biji kapas. Nah, dari sini yang menghasilkan serat kemudian nanti akan mendapatkan melalui proses dia akan menjadi benang. Kemudian yang kedua ada bahan serat dari daun. Contohnya adalah tanaman daun mendong, daun nanas dan daun pandan berduri. Jadi daun-daun tersebut kalau diolah bisa menjadi serat juga. Yang ketiga ada serat dari batang. Nah, tumbuhan apa saja yang bisa diolah menjadi serat? Ada tanaman anggrek, ada tanaman melinjo, ada tanaman mahkota dewa, dan ada tanaman beringin. Jadi batangnya masing-masing bisa diolah menjadi serat juga. Yang terakhir, serat berasal dari buah. Buah apa yang bisa menghasilkan serat? Di sini ada buah kelapa. Nih, yang tentunya kalian tahu kalau kelapa itu kan ada sabutnya. Nah, sabut kelapa ini bisa diolah menjadi serat yang kemudian diolah menjadi bahan kerajinan. Oke, yang kedua adalah serat dari hewan. Nah, di sini ada hewan alpaka. Hewan alpaka ini bulunya bisa diambil kemudian dijadikan serat. Ini adalah contoh bulunya, sedangkan ini adalah contoh hewannya. Yang kedua ada serat sutra. Serat sutra itu berasal dari mana? Nah, ini ada ulat sutra. Ulat sutra pastinya menghasilkan kepompong. Dari kepompong inilah serat sutra akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah serat wol. Serat wol tentunya diambil dari
domba. Nah, ini contoh hewannya. Ini contoh hewan domba. Besar sekali ini. Kemudian ini contoh serat wol-nya. Itu merupakan jenis serat. Yang ketiga, kita akan masuk pada karakteristik bahan serat. Nah, karakteristik itu meliputi kehalusannya, kekuatan, daya serap, kemudian elastisitas. Jadi masing-masing serat itu mempunyai karakteristik masing-masing atau mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, bahan tekstil dari selulosa. Ini dari kapas. Mempunyai karakteristik seperti apa? Bahan yang berasal dari selulosa atau kapas itu ketika menjadi bahan kain, kalau digunakan oleh masyarakat atau digunakan oleh kita, akan terasa dingin, tapi sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Kemudian ciri-ciri dari serat sutra. Serat sutra itu halus sekali, halus, lembut, dan berkilau, tidak mudah kusut, sangat kekuatannya itu tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serapnya juga cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar. Kemudian karakteristik dari serat wol. Serat wol itu tidak berkilau, tapi agak keriting, kekenyalannya pun tinggi, elastisitasnya itu tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik. Jadi kalau kita pada musim penghujan atau musim dingin, yang cocok memakai pakaian yang berbahan serat wol. Kita masuk pada poin keempat mengenai pengolahan bahan serat. Nah, serat itu harus diolah ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah kain. Jadi bahan dasar yang dari serat itu, pertama pengolahan yang dilakukan atau proses yang dilakukan adalah pemintalan. Pemintalan kapas ini yang dilakukan ini seperti gambar ini nantinya akan menjadi sebuah benang. Nah, kalau sudah menjadi sebuah benang, nah ini ada gambar kedua. Ini dilakukan oleh ibu-ibu ini, benangnya ini mengalami proses penggulungan. Setelah melakukan proses penggulungan, benangnya sudah rapi, ini ada proses pewarnaan atau pencelupan, sehingga serat yang dihasilkan atau serat yang menjadi bahan baku tekstil itu tidak melulu warna putih, jadi menghasilkan warna yang bagus. Kemudian yang terakhir setelah pewarnaan, nah ini proses penenunan. Proses penenunan ini yang mana asalnya dari benang kemudian ditenun sehingga dia menjadi selembar kain. Selanjutnya proses produksi kerajinan bahan serat. Kalau tadi ada proses penenunan, di sini ada teknik menenun dengan cara tapestri. Ini alat tapestrinya, caranya seperti pada gambar ya, kita tinggal memasukkan benang pada lubang-lubang yang sudah disediakan. Kemudian ada juga dengan cara menjahit atau dengan teknik jahit. Teknik jahit ada yang dengan teknik mesin dan ada juga yang dengan menjahit dengan tangan. Selain tapestri, menjahit, ini juga ada teknik ikat tali. Jadi contohnya yang ini kain diikat ini bisa untuk pewarnaan, sedangkan tali yang diikat kemudian menjadi lembaran-lembaran seperti kain, itu namanya teknik makram. Nah, selanjutnya ini ada produk dan proses kerajinan bahan serat. Bahan serat alam dari tumbuhan, kita harus mengolahnya dulu, kita juga harus mengeringkannya dulu. Untuk cara pengeringannya bisa melalui proses langsung yang dikenakan dengan sinar matahari, bisa juga di oven. Nah, ini ada beberapa tumbuhan. Contoh tumbuhan pisang menghasilkan olahan serat pelepah pisang. Ini juga ada. Contoh gambarnya pelepah pisang. Ini tumbuhan pandan menghasilkan serat daun pandan. Ini tumbuhan enceng gondok menghasilkan
serat enceng gondok. Tentunya hasil-hasil serat ini sudah mengalami proses pengeringan. Ketika kita membuat benda kerajinan, kita harus memperhatikan syarat-syarat perancangannya. Di sini ada kegunaan. Jadi syarat yang pertama, kita harus memperhatikan kegunaan. Benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis. Apa itu nilai praktis? Nilai praktis itu yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Yang kedua ada kenyamanan. Jadi kita harus mengutamakan kenyamanan benda kerajinan itu ketika dipakai oleh pemakainya. Yang ketiga keluasan. Jadi keluasan itu merupakan keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Kemudian yang keempat ada keamanan. Kalau tadi kenyamanan, sekarang keamanan. Benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan bagi penggunanya. Jadi penggunanya harus merasa aman ketika menggunakannya. Yang terakhir merupakan keindahan. Nah, nilai keindahan inilah yang mempunyai daya tarik dan yang membedakan antara benda kerajinan dengan benda yang lainnya. Jadi untuk syarat perancangan benda kerajinan di sini ada 5. Yang pertama kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan yang terakhir adalah keindahan. Nah, yang terakhir ini merupakan kemasan produk. Jadi kemasan produk itu tidak semata-mata hanya untuk membungkus, tapi kemasan produk itu juga mempunyai fungsi. Fungsi utama kemasan produk yang pertama adalah menjual produk itu sendiri. Yang kedua, melindungi produk. Jadi produk ketika di dalam kemasan dia tidak akan rusak. Kemudian yang ketiga, produk itu memudahkan penggunaan produk tersebut. Dan yang terakhir, kemasan itu memperindah penampilan produk. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita akan masuk bab kedua dengan video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.